semua songgo satu, Pak. Jadi ini istilah di kebun over pruning. Jadi tunasannya terlalu berat. Jadi seharusnya songgo 2, di bawah buah harus 2 pelepah. Pada waktu motong buah dicuri. Enggak semuanya harus didodos. Nanti mengurangi pelepahnya setiap 9 bulan. Paling lambat 12 bulan. Jadi setahun sekali baru dipotong. Yang lebih dari 2 pelepah, songgo 2-nya dipotong supaya menjadi tetap songgo 2. Nah, ini kita lihat semua udah songgo 1. Ini anu aja Pak, yang sini yang sekarang enggak Pak, cuma ini kan mau masuk ke gubuk aja. Hah? Masuk ke areal gubuk aja biar gak terlalu. Kalau yang tengah enggak. Oh, itunya. Nah, itu juga Bapak nggak boleh motong pelepah separuh itu. Itu nggak boleh. Kalau itu nggak ada gunanya, kan nggak ada daunnya itu. Ya. Seperti ini nggak boleh. Ini nggak ada gunanya ini. Iya. Dia makan tapi tidak membuat kontribusi. Tidak akan mengeluarkan produksi ya. Iya, karena ini harusnya kan ada daunnya. Kalau ada daunnya dia bisa bantu masak. Ada fotosintesis. Tapi kalau ini menghabiskan makanan tapi dia tidak. Yang punya ini Pak yang Ini tidak boleh juga, Pak. Nah, kita digubuk. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Jadi kalau Bapak motong harus mepet. Bikin kopi sendiri. Kalau motong harus Ayo silakan. mepet. Ya. Coba ini Bapak rapikan aja. Bapak rapikan mepet. Pak, jadi kalau apa ngambil buah terus pelepahnya diambil gitu nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Jadi selama alatnya dodos, memang itu udah matang. Ini harusnya belum. Oke, nggak apa-apa. Sudah terlanjur Bapak. Ini dirapikan ini. Jadi pada waktu Bapak ini masih TM muda, itu motong buahnya dicuri. Tidak boleh motong pelepah. Nah, jadi harus mepet. Pak, rapikan aja Pak. Semua dipepetkan ini. Yang masih celangap-celangap itu dirapikan. Sudah matang itu kan? Itu belum. Belum nggak? Belum matang. Kan udah itu. Merah dia. Buah itu kalau matang merah dan brondol. Nah, brondol itu ada brondol yang sudah jatuh. Oh, Kalau belum ada yang brondol itu belum masak sempurna. Jadi Pak, kenapa harus rapat? Kalau nanti masak brondolan itu tidak sangkut. Jadi langsung kepiringan dikutip. Ya. Jadi dimaksud tadi 2 itu Pak ya? Buah kan? Ya kan? Buah yang paling bawah. yang sini loh Pak. Jadi saya ini kan ini 1, 2. Nah, dilindungi 2 pelepah ini kan? Ya, bawahnya ada 2 pelepah. Jadi untuk panen kita harus menyuri ya, nggak boleh potongin. Nggak boleh. Kalau panen ini dicuri aja bisa. Pemanen harus bisa. Iya. Karena pakai dodos. Jadi dodos itu untuk curi buah. Makanya tidak boleh pakai egrek. Kalau Bapak pakai egrek pasti mau kena. Ya. pelepahnya ya Pak. Iya. Makanya setelah 10 tahun ke atas baru dodosnya nggak nyampe itu baru ganti egrek. Itu baru nanti songgo 1. Nah, songgo 1 itu jumlah pelepahnya kira-kira 48. Kalau songgo 2 itu masih 56. Kira-kira begitu. Jadi jangan tidak ada penyangganya, apalagi ini bawahnya sudah nggak ada. Kayak ini tadi ya Pak. Buah gantung. Jelas Bapak ya? Cukup? Cukup. Ya, jadi Bu, Bapak kalau panen harus pertama lihat buahnya harus berwarna merah. Yang kedua tengok brondol atau Bawahnya. ya. Jadi brondol dengan sendirinya bukan dicongkel-congkel. Itu namanya dipaksa. Nggak boleh. Ya. Anu Pak, yang manen itu kan tonase. Kalau nggak dapat barang saya nggak dapat uang Pak. Itu tidak salah pemanennya. Iya. Pemanennya karena dibayar kilo. Tapi yang punya yang harus marah. Mengirim ke pabrik buahnya mentah, itu tidak diterima. Nah, ini biasanya panen. Bapak, aduh, awas Pak. Kita nggak dapat nggak dapat topa Pak, cuma salah Oke. tonase. Ya.
Jadi Pak, bekerja itu harus sesuai dengan ilmu yang benar. Jangan biasanya. Jadi yang harus yang benarnya begitu. Gitu ya. Memang di mana-mana begitu. Pemanen maunya pokoknya buah yang paling bawah pasti dipotong. Dia tidak melihat merah. Padahal kalau itu hitam, Bapak kirim ke pabrik tidak diterima. Kalau diterima, harganya dipotong. Murah. Rugi. Kalau Korea itu. ruginya itu pertama di harga. Yang kedua, pohonnya rusak. Pohonnya rusak. Gitu. Jadi kita kan harus menjaga semuanya. Jadi pohon karena itu belum saatnya dipotong, dia sudah dipotong. Minyak itu adanya di buah yang sudah masak. Di buah mentah itu minyaknya sedikit. Pabrik tidak mau. Akibatnya kalau pabrik rendemennya rendah, harga TBS-nya juga rendah. Karena pengaruh rendemen minyak itu mempengaruhi nanti perhitungan namanya indeks K. Masukkan di rumus yang dari Kementerian Pertanian, indeks K-nya rendah, otomatis harganya rendah. Karena volume CPO-nya, volume minyak, jumlah minyak yang dijual hanya sedikit. Sehingga nilai penjualan CPO-nya juga rendah. Gitu. Jadi ini efeknya panjang. Sehingga makanya harus difahamkan semuanya. Kemarin saya di Siak dan di Kampar tuh yang punya, Pak, tapi pemanen saya itu ngeyel Pak, kasih tahu. Bapak yang harus ngasih tahu. Kalau pemanen ya maunya dia lah. Iya, nggak dapat tanasa. Sehari cuma dapat Makanya 100.000 bagi orang tinggal berapa Pak, yang punya itu seharusnya bisa ngitung dulu. Jadi kalau besok mau panen, hari ini dihitung dulu, ditaksasi namanya. Bapak bisa taksasi besok buah masaknya yang turun itu hanya ada sekian. Itu ada ilmunya gitu. Gitu. Jadi Bapak punya kebun misalnya 2 hektar, iya kan? Iya. Bapak ambil sampling, ada berapa baris, masukin hitung berapa buah masak yang ada. Kalau dalam 2 hektar 23 hari 25 ya. yang masaknya misalkan hanya ada 10, nah yang Bapak hitung tadi berapa? Kan bisa juga Bapak ngitung ada 50 pohon, yang masak hanya 20. Jadi 20 per 50 itu persentasenya. Kira-kira gitu loh Pak. Jadi harus bisa dihitung dulu. Makanya kalau di perusahaan itu ada namanya taksasi panen. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi besok orang panennya diperlukan hanya 15. Besok diperlukan pemanennya harus 25. Nah itu karena sore hari itu mandornya sudah menghitung besok mau ada buah masak yang bisa dipanen sejumlah sekian persen. Ada pertanyaan lagi Bapak? Ini masalah pohon yang ini, yang apa, buah ini gimana Pak kalau udah kayak gini? Perkembangannya? Ya, ini buah ini Kan ini apa? ya, Penyanggaannya udah nggak ada. ya, ini buah ini diperkosa ini pohonnya. Dipaksa jadi apa ya? Maksa. Jadi itu sudah tinggal songgol 1 diambil, pelepahnya dipotong, tidak mepet, sudah hilang pula itu kan, harusnya nggak boleh. Nah harusnya ada 2 di bawahnya. Nah ini semua ya. Terus itu kenapa tidak setiap celah ada buah? Kurang gizi. Nutrisi. Kurang gizi. Iya. Bapak, saya pupuk, tapi pupuknya tidak lengkap. Sawit itu perlu 4 minimal. N, P, K, N, P. Ada satu lagi boron. Tapi boron itu kalau sudah TM tidak harus setiap tahun. Mana bawahnya ininya udah nggak ada lagi ya Pak? Apa ini? Bawahnya udah habis semua. Nah iya. Iya. Jadi tadi bapaknya bilang karena ini mau ke pondok, Ganggu mobil. ganggu lewat. Ya. Makanya dipangkas. Jadi Pak, kalau mau mangkas, karena ini jalan itu kan bagusnya kalau kering kena matahari. Potong di atas saja. Iya, rempes untuk jalan. Jadi matahari tuh masuk. Kan tidak harus potong di situ. Jadi masih ada fungsinya lah. Ini harus segini, Bapak potong di sini. Mana Pak Arifnya? Saya yang motong Pak. Jelas ya? Keliru. Ya,
Jadi Pak, Keliru bacok kan kalau enggak boleh. Nggak usah. Kalau Bapak motong buah ini, nggak ada brondolan yang dikutip. Nggak ada brondolan yang dikutip. Jadi kunci buah masak itu harus merah dan brondol. Kalau nggak brondol, belum masak. Berondong loh Pak. Hah? Kalau berondong nanti kita cerita di sebelah. Oke, atau ada lagi yang Bapak bisa yang masih apa kita pruning Pak? Yang masih gondrong ada nggak? Bapak yang ngurus kebun ini ya? Yang anu nih mah Pak, tenaga kerja aja Pak.